Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurlita Walansari, mahasiswa semester 2 dari kelas akuntansi. Kali ini saya akan presentasi mengenai outlook perekonomian serta kondisi ekspor dan impor Tiongkok pada tahun 2022. Republik Rakyat Tiongkok adalah negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan PDB nominal. Sebagai pusat manufaktur global, Tiongkok memiliki peran penting dalam rantai pasokan dunia, perdagangan internasional, dan stabilitas ekonomi Asia Pasifik. Pada tahun 2022, Tiongkok masih berada di bawah pengaruh kebijakan pandemi yang sangat ketat, namun tetap menjadi pemain utama dalam ekspor global. Inflasi merupakan indikator penting dalam menilai kestabilan ekonomi domestik. Pada tahun 2022, Tiongkok menampilkan tren inflasi yang cukup berbeda dibandingkan negara-negara besar lainnya, seperti inflasi tahunannya di 1,97%, tetap rendah meski inflasi global tinggi. Tidak terjadi lonjakan harga signifikan seperti negara lain. Faktor penekanannya ada di lemahnya konsumsi, ada kontrol harga, dan distribusi pemerintah. Tiongkok berhasil menjaga inflasi tetap rendah melalui investasi harga, subsidi energi, serta terbatasnya permintaan domestik akibat pembatasan COVID yang ketat. Tingkat inflasi konsumen atau CPI Tiongkok sepanjang tahun 2022 tercatat rata-ratanya itu 2,0%, meningkat dari 0,9% pada tahun 2021, namun masih dalam batas aman yang ditetapkan oleh pemerintah. Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga bahan pangan, terutama di daging babi yang menjadi komponen utama dalam konsumsi rumah tangga di Tiongkok. Harga energi global yang tinggi akibat konflik Rusia-Ukraina pada saat itu juga berkontribusi pada tekanan inflasi. Namun, permintaan domestik yang lemah karena kebijakan lockdown COVID serta penurunan aktivitas ekonomi menahan lajunya inflasi lebih tinggi. Sementara itu, inflasi produsen atau PPI menunjukkan tren menurun dari kenaikan tahunannya itu 8,1% pada tahun 2021 menjadi hanya 4,1% pada tahun 2022. Bahkan sempat menyentuh angka negatif di akhir tahun, mencerminkan turunnya harga bahan baku industri. Ini mengidentifikasi tekanan biaya produksi yang lebih rendah, namun juga melemahnya permintaan global terhadap produk-produk industri dari Tiongkok. Kurs mata uang nasional mencerminkan kekuatan ekonomi dan kepercayaan pasar global. Yuan Tiongkok mengalami tekanan eksternal sepanjang tahun 2022 sehingga dinamika moneter global Seiring dinamika moneter global, rata-rata kursnya di 2022 itu di 6,73 yuan per USD. Yuan melemah dibandingkan tahun 2021. Bank sentral inflasi terbatas. Penyebabnya itu penguatan dolar dari Amerika Serikat dan kekhawatiran ekonomi domestik. Nilai tukar yuan terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan yang signifikan sepanjang tahun 2022. Yuan ditutup di sekitar 7 per USD di akhir tahun dibandingkan sekitar 6,36 di awal tahun 2022. Pelemahan ini dipicu oleh kombinasi dari faktor eksternal dan domestik. Di sisi global, Federal Reserve Asia menaikkan suku bunga secara agresif untuk menekan inflasi, menyebabkan penguatan dolar AS terhadap hampir semua mata uang dunia. Di sisi domestiknya, kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi Tiongkok akibat kebijakan pembatasan lockdown COVID-19 yang sangat ketat di sana, serta krisis di sektor properti menyebabkan capital outflow. Meski demikian, Bank Rakyat Tiongkok tetap menjaga kestabilan kurs
dengan investasi di pasar valuta asing dan pelonggaran kebijakan moneter, termaksud pemangkasan suku bunga pinjaman dasar di sana. Ini adalah PDB Tiongkok 2022. Pertumbuhan PDB di tahun 2002 itu 2,99%, turun tajam dari 8,4% di tahun 2021. Faktor utamanya itu adalah lockdown besar dan krisis properti dan konsumen yang melemah. PDB Tiongkok tertekan akibat dampaknya ekonomi dari kebijakan lockdown COVID yang mengganggu produksi dan mobilitas sektor properti yang sedang krisis, juga mengurangi investasi. Sementara konsumsi rumah tangga juga belum pulih pada saat itu. Pertumbuhan PDB Tiongkok pada tahun 2022 hanya mencapai 3%, jauh di bawah target resmi sebesar 5,5% dan juga di bawah rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi. Penyebab utamanya adalah kebijakan lockdown COVID, Zero COVID, yang mencakup lockdown ketat di berbagai kota besar seperti Shanghai dan Shenzhen, yang melumpuhkan aktivitas ekonomi. Selain itu, krisis properti yang dipicu oleh gagal bayarnya developer besar memperparah kontraksi di sektor konstruksi dan keuangan. Investasi aset tetap juga di pertumbuhan lebih lambat, mencerminkan menurunnya kepercayaan sektor swasta. Konsumsi rumah tangga mengalami tekanan akibat pembatasan mobilitas dan peningkatan ketidakpastian ekonomi. Sementara ekspor tetap menjadi kontribusi utama untuk pertumbuhan Tiongkok saat itu. Menurunnya permintaan global di paruh kedua 2022 memulai dampak pada sektor manufaktur. Permintaan kemudian mulai mengubah mengubah pendekatan dengan mengelola kebijakan COVID dan stimulasi fiskal dan kuartil akhir untuk mendukung pemulihan ekonomi. Untuk ekspor, Tiongkok mencapai rekor ekspor terbesar 3,6 triliun dolar pada tahun 2022. Pertumbuhan ekspor ini didukung oleh kinerja kuat dari manufaktur yang tetap produktif meskipun sedang lockdown COVID pada saat itu, permintaan tinggi dari luar negeri terhadap produk elektronik, mesin industri, dan peralatan medis, khususnya peralatan seperti masker dan APD pada saat itu. Pertumbuhan ekspor Tiongkok pada tahun 2022 masih solid meskipun adanya tekanan global. Permintaan tinggi terhadap barang-barang elektronik, peralatan medis, dan komponen teknologi menjadi kontribusi utama. Negara-negara Asia Tenggara, terutama di ASEAN, mencatat peningkatan signifikan dalam volume perdagangan sebagai penggantikan ketergantungan pada pasar Eropa dan Amerika Serikat. Namun, ekspor mulai melambat pada kuartal keempat tahun 2022 akibat pelemahannya ekonomi global dan inflasi tinggi di negara-negara mitra dagang yang utama. Selain itu, ketegangan geopolitik seperti perang antara Rusia, Ukraina, dan hubungan dagang dengan Amerika Serikat turut mencapai ketidakpastian. Meski begitu, strategi diverifikasi pasar dan dukungan logistik dari pemerintah membantu menjaga daya saing ekspor dari Tiongkok. Impor Tiongkok sedikit menurun pada tahun 2022 dengan total 2,7 triliun dolar, mencerminkan pelemahan permintaan domestik, menurunnya harga komoditas, krisis sektor properti yang menekan kebutuhan bahan baku. Meski demikian, impor energi dan bahan pangan tetap tinggi untuk mendukung kebutuhan jangka panjang. Impor Tiongkok
tumbuh sangat lambat pada tahun 2022, hanya naik 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor utamanya adalah lemahnya permintaan domestik karena pembatasan mobilitas masyarakat pada saat COVID, serta perlambatannya aktivitas industri komoditas seperti semikonduktor dan bahan baku konstruksi mengalami penurunan impor karena turunnya produksi dan krisis properti. Namun properti energi tetap tinggi karena melonjaknya harga minyak dan harga gas global. Sementara itu, ketergantungan terhadap pasokan pangan impor, terutama daging dan produksi pertanian dari Amerika Latin dan Eropa juga terus meningkat. Perlambatan impor ini menjadi sinyal melemahnya konsumsi rumah tangga sekaligus tantangan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kesimpulan makroekonomi dari Tiongkoknya adalah, yang pertama, PDB tumbuh 2,99%, artinya melambat tajam akibat lockdown, krisis properti, dan melemahnya konsumsi. Selanjutnya, pada tahun 2022, inflasi rendah di 1,97%, dikendalikan oleh subsidi, kontrol harga, dan minimnya permintaan. Kurs yuan melemah terhadap dolar Amerika Serikat karena tekanan eksternal dan kekhawatiran ekonomi domestik. Impor mencapai 3,6 triliun dolar, tetap kuat berkat sektor manufaktur dan permintaan global. Impor di 2,7 triliun dolar mencerminkan lemahnya permintaan di dalam negeri, serta secara umum Tiongkok kuat secara eksternal, namun menghadapi tekanan struktural di dalam negerinya sendiri. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.